Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Jika tercium bau kantil tanpa rupa, berarti aya nuker ngalanglang. Di kampung Cibuluh Girang, malam turun dengan cara yang berbeda. Angin lembah membawa dingin yang menusuk tulang, dan kabut turun perlahan seperti selendang putih yang disampirkan ke bumi. Di kampung itu, orang-orang tua percaya satu hal. Jika tercium bau kantil tanpa rupa, berarti aya nuker ngalanglang. Ada yang sedang berjalan dari alam lain. Di kampung itu tinggal seorang perempuan gelis bernama Sekarwangi. Parasnya bening, kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang disanggul sederhana. Ia tak banyak bicara, sorot matanya tenang tapi dalam, seperti sumur tua yang menyimpan rahasia Karuhun. Setiap kali ia melintas, selalu ada harum bunga kantil mengiringi langkahnya. Sekarwangi selalu menyelipkan kembang Kamboja di belakang telinga, bukan sekadar hiasan. Orang Sunda tahu, kantil bukan bunga sembarangan. Itu bunga panganter, pengikat antara nu hirup jeung nuges mulih ke alam sejen. Maka tak ada satupun warga yang berani menegurnya. Rumah Sekar berdiri di pinggir kampung, berdekatan dengan Astana Kolot, pemakaman leluhur. Rumah panggung kayu itu tua, catnya mengelupas dan selalu sunyi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, lampu cempor di dalamnya menyala sendiri, memantulkan bayangan perempuan yang duduk bersila menghadap cermin retak. Pun sampurasun, Karuhun nu ngagegeh ieu lemah cai, kuring nyanggakeun haturan. Setiap subuh buta, saat ayam belum berkokok, Sekarwangi berjalan membawa sesajen sederhana, daun sirih, kemenyan, air kendi, dan bunga kantil. Ia menuju satu makam tua tanpa nisan, hanya ditandai batu sungai. Di sana, ia duduk lama sambil melantunkan jampe pelan, bahasa Sunda kuno yang tak lagi dipahami orang muda. Permisi. Sejak Sekar tinggal di kampung, kejadian aneh mulai sering terjadi. Warga mendengar ketukan pintu saat tengah malam, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya bau kantil yang menyengat. Beberapa orang bermimpi didatangi Karuhun mereka, meminta didoakan karena waktuna geus caket. Eta mah geus aya nu nganter. Aneh tapi nyata. Setiap ada warga yang meninggal, selalu ditemukan kembang kantil di samping jenazah. Meski keluarga bersumpah tak pernah menaruhnya, para jikampung hanya menggeleng pelan dan berucap lirih. Eta mah geus aya nu nganter. Panjaga kampung.
Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang Sekarwangi teh jurik gelis. Ada pula yang percaya ia panjaga kampung, titisan karuhun yang menjaga keseimbangan antara alam kasar dan alam lemes. Namun, satu hal membuat warga bergidik. Sekar selalu terlihat beberapa hari sebelum seseorang wafat. Anjeun tos disaur. Suatu malam, seorang pemuda bernama Asep Jaya nekat mengikuti Sekar. Hujan rintik turun, tanah becek, dan kabut menutup pandangan. Dari balik pohon hanjuang, Asep melihat Sekar berlutut di depan makam tanpa nama. Ia mencabut kantil dari rambutnya, lalu menancapkannya ke tanah. Sekar berbisik lirih, suaranya bukan lagi suara manusia. Anjeun tos disaur. Tanah makam itu bergerak pelan, seolah bernafas. Ya Allah, lindungi hamba. Ya Allah, selamatkan hamba. Asep lari terbirit-birit sambil komat kamit membaca doa. Namun, subuhnya Asep ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya pucat membiru dan di dadanya tergeletak kembang kantil yang masih basah oleh tanah kubur. Barulah rahasia lama terkuak. Puluhan tahun lalu, kampung Cibuluh Girang pernah menyimpan aib. Seorang gadis gelis bernama Sekarwangi difitnah membawa sial. Ia dibunuh secara diam-diam dan dikubur tanpa doa, tanpa nisan, tanpa nama. Sejak itu, bunga kantil tumbuh liar di sekitar kuburnya. Tekung si lahir deui, tekung si maot oge. Perempuan yang kini berjalan di kampung, tekung si lahir deui, tekung si maut oge. Suatu malam, rumah Sekarwangi roboh sendiri. Kayunya lapuk seketika seperti dimakan waktu ratusan tahun. Tak ada jasad, hanya bau kantil yang sangat kuat hingga membuat warga menangis tanpa sebab. Jika malam terasa terlalu sunyi, jika angin membawa harum kantil, Kini orang-orang kampung tahu, jika malam terasa terlalu sunyi, jika angin membawa harum kantil, jika mimpi didatangi wajah lama, itu tandanya Sekarwangi keur ngalanglang, menjemput jiwa yang sudah dipanggil karuhun. Dan di kampung Cibuluh Girang, tak ada yang bisa menolak panggilan itu. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ya Tuhan, lindungilah kampung kami dari segala mara bahaya. Tak lama setelah rumah Sekarwangi roboh, kampung Cibuluh Girang tak pernah benar-benar kembali normal. Malam-malam menjadi lebih panjang, suara serangga menghilang, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Orang-orang tua kampung mulai melakukan ruatan kecil,
Tetapi bau kantil tetap menyusup ke sela-sela doa. Sekarwangi lain jurik biasa. Anjeuna teh titisan Nyi Ratupati, Dewi Pangantun Nyawa. Para ji tertua kampung, Nyi Rantun, akhirnya membuka rahasia yang selama ini dikubur bersama waktu. Dengan suara gemetar, ia mengumpulkan warga di balai kampung saat malam Rebo Wekasan, malam yang dipercaya sebagai pembuka batas alam. Sekarwangi lain jurik biasa, ucapnya pelan. Anjeuna teh titisan Nyi Ratupati, Dewi Pangantun Nyawa. Nyi Ratupati nganter jiwa ke tempat nugas ditangguhkeun. Warga terdiam. Dalam kepercayaan Karuhun Sunda, Nyi Ratupati adalah penjaga gerbang kematian. Ia tidak membunuh, tidak pula menyelamatkan. Tugasnya hanya satu, nganter jiwa ke tempat nugas ditangtukin. Ia turun ke dunia melalui titisan manusia. Biasanya perempuan gelis yang mati secara tidak wajar. Darahnya yang tumpah di tanah kampung menjadi tumbal alam. Puluhan tahun lalu, Sekarwangi bukan sekedar korban fitnah. Ia dipilih. Darahnya yang tumpah di tanah kampung menjadi tumbal alam, membuka jalan bagi Nyi Ratupati untuk bersemayam. Sejak saat itu, Sekar tak lagi milik dunia manusia, tapi juga tak sepenuhnya milik alam lemas. Malam itu, bau kantil datang lebih pekat dari sebelumnya. Angin berhenti. Malam itu, bau kantil datang lebih pekat dari sebelumnya. Angin berhenti. Bulan menguning pucat. Dari arah Astana Kolot terdengar langkah kaki. Ringan, teratur, tak menyentuh tanah. Sekarwangi muncul. Wajahnya masih cantik, tapi matanya kini hitam pekat tanpa putih. Rambutnya terurai, penuh bunga kantil yang mekar dan layu bersamaan. Di belakangnya, bayangan panjang mengikuti. Bukan satu, melainkan banyak. Waktu no parantos rengse. Ia berdiri di tengah balai kampung. Tanah bergetar pelan. Lampu cempor padam satu persatu. Waktuna parantos rengse. Suaranya menggema, berlapis. Suara perempuan, suara orang tua, suara anak-anak, suara kematian itu sendiri. Satu persatu warga jatuh berlutut tanpa sadar. Di antara mereka, beberapa orang mulai batuk darah. Beberapa menangis memanggil nama leluhur mereka. Dan beberapa tersenyum tenang, seolah sudah menunggu. Nu boga dosa, tos disaur heula. Sekar melangkah. Setiap langkahnya, bunga kantil tumbuh dari tanah. Ia berhenti di depan orang-orang yang dahulu ikut membunuhnya. Menatap mereka lama, tanpa amarah, hanya kepastian. Nu boga dosa, tos disaur heula.
Malam itu, kampung Cibuluh Girang kehilangan 7 orang. Tak ada luka, tak ada jeritan. Mereka hanya tertidur dan tak pernah bangun lagi dengan bunga kantil di dada masing-masing. Saat fajar menyingsing, kampung itu sunyi seperti kuburan. Balai kampung kosong. Di tengahnya hanya tersisa lingkaran bunga kantil yang membusuk. Sejak kejadian itu, kampung Cibuluh Girang dihapus dari peta. Orang-orang yang lewat hanya melihat hutan lebat dan kabut tebal. Namun, para peziarah tua tahu, di tempat itu berdiri gerbang alam pati. Dan kadang, di malam tertentu, seorang perempuan gelis terlihat berjalan perlahan di antara pepohonan. Rambutnya panjang, kantil di telinganya. Matanya menatap lurus ke depan. Ia bukan hantu, ia bukan manusia. Ia adalah Sekar Wangi, titisan Nyi Ratu Pati, yang masih turun ke dunia untuk menjemput siapapun yang waktunya telah dipanggil Karuhun.